Sebagai pengamat ekonomi dan UMKM, saya melihat bahwa program makan bergizi gratis sebagai program pemerintah yang mengintervensi langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera. Kebijakan operasional SPPG dapat meningkatkan ekonomi lokal karena para petani, peternak, serta pengusaha bisa memasarkan produknya melalui dapur-dapur MBG di wilayah mereka. Sehingga tantangan UMKM saat ini yang mereka kesulitan dalam pemasaran bisa dibantu dalam rantai pasok ekosistem MBG. Dari sisi ketenagakerjaan, MBG juga berdampak positif karena menciptakan 1,9 juta lapangan pekerjaan baru. Hal ini juga selaras dengan program pemerintah, yaitu dalam pemenuhan 19 juta lapangan pekerjaan. Dengan demikian, program MBG ini memiliki multiplier effect, diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan ekonomi lokal, dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Sebagai pengamat ekonomi dan UMKM, saya melihat program makan bergizi gratis merupakan program yang berpihak pada masyarakat prasejahtera karena memberikan makan kepada anak-anak dan ibu-ibu dan sekitarnya. Program ini juga selaras dengan tujuan dari SDGs yang nomor 2, yaitu Zero Hunger, serta mendorong untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi lokal. Program ini tidak hanya untuk memberikan kebutuhan gizi, tetapi juga mengurangi tingkat stunting dan meningkatkan ekonomi di tingkat lokal. Menurut data Badan Gizi Nasional, per Desember 2025, lebih dari 50,7 juta penerima manfaat, yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Namun, porsi terbesar penerima manfaatnya adalah anak sekolah, yaitu di angka 46 juta penerima manfaat atau setara dengan 90% dari distribusi MBG. Program ini tidak hanya untuk memastikan anak-anak di sekolah dapat makanan bergizi gratis, tetapi juga untuk memastikan tumbuh kembang anak dan kemampuan belajar yang lebih baik. Lebih dari 2,7 juta balita dan 1,2 juta ibu hamil atau menyusui telah mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis ini di berbagai wilayah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat stunting di berbagai wilayah Indonesia. MBG tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga pada ekonomi. Karena sebanyak 43.000 supplier di tingkat lokal juga turut merasakannya. Khususnya 20 ribunya adalah UMKM di tingkat lokal. Hal ini menjadikan UMKM di tingkat lokal menjadi bagian dari rantai pasok distribusi MBG. Hal ini memberikan peluang bagi petani, peternak, dan pengusaha di tingkat lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok MBG. Banyak dari mereka yang kesulitan dalam memasarkan produk-produknya. Maka, MBG ini hadir sebagai langkah memberikan akses dan sebagai off-taker yang akan bisa membeli atau menerima produk-produk dari petani, peternak, atau pengusaha di tingkat lokal. Hal ini memberikan kepastian usaha yang selama ini mereka butuhkan. Per Desember 2025, program MBG telah mencapai 17.000 SPPG di 38 provinsi di Indonesia. Setiap unit ini memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya untuk pemenuhan gizi dan ekonomi di tingkat lokal. MBG telah menciptakan lebih dari 754 lapangan pekerjaan di berbagai wilayah SPPG di Indonesia. Baik kita asumsikan, jika satu SPPG itu membutuhkan 50 karyawan, maka dengan target pemerintah yang ingin membentuk 33.000 SPPG, maka secara teori, lapangan pekerjaan yang akan tercipta yaitu sebanyak 1,6 juta lapangan pekerjaan. Program MBG juga turut untuk membantu UMKM naik kelas. Ketika UMKM ini terlibat dalam rantai pasok MBG, mereka itu
bisa memperbesar akses pembiayaan dan memperbesar kualitas produksinya. Melalui program MBG, saya melihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat itu mendapatkan apresiasi yang cukup positif. Pada akhirnya, program MBG bukan hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi di tingkat lokal dan meningkatkan lapangan pekerjaan.